The night that he was murdered. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta film, selamat datang di Alur Cerita Film. Kali ini saya akan menceritakan film action terbaru yang tentunya disukai oleh para pencinta film action. Film ini berjudul The Island 2023 yang dibintangi oleh Michael J. White. Bercerita tentang seorang ketua polisi yang adiknya dihabisi oleh bos mafia kejam karena masalah sepele. Maka dari itu, sang kakak pun membalaskan dendamnya demi kematian adiknya. Gimana keseruan filmnya? Yuk langsung aja ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperkenalkan satu grup band yang sedang mengisi acara di sebuah kafe yang berada di Pulau Island. Terlihat si pemilik kafe yang sang mengagumi vokalis band itu hingga ia meminta si vokalis untuk duduk di mejanya. Please, come join me. Please come. Siéntate, por favor. Gracias. Diberitahu kalau pemilik kafe ini bernama Alvarez dan si vokalis band bernama Nora. Di sini Alvarez memuji kecantikan dan keindahan suara Nora. Bahkan Alvarez sampai menawarkan Nora sebuah kontrak selama 1 tahun dengan bayaran 3 kali lipat, asalkan Nora mau menyanyi di kafe ini setiap malam minggu. Mendengar tawaran itu, Nora pun sangat bahagia dan tanpa pikir panjang, ia menyetujui kontrak tersebut. You certainly earned one. My God, that's an amazing offer. Kemudian Alvarez menyuruh salah satu bartendernya agar mengambilkan anggur untuk Nora. Namun ketika si bartender akan menuangkan anggur tersebut, tak sengaja ia malah menumpahkannya ke gaun Nora. Terlihat Nora yang tidak mempermasalahkan hal itu karena ia bisa langsung mengganti gaunnya. Namun Alvarez yang tidak terima karena baju tamunya telah dikotori, dengan sadis ia pun langsung menghabisi bartender di hadapan Nora. Sorry. Melihat hal tersebut, Nora pun menjadi ketakutan dengan apa yang telah Alvarez lakukan. Ternyata Alvarez ini adalah bos mafia terbesar di Amerika. Namun sudah 4 tahun ia tinggal di Pulau Island untuk membangun bisnis haramnya di sini. You work for me now. Adegan berpindah ke Los Angeles. Di sini kita diperkenalkan dengan ketua polisi yang bernama Michael dan wakilnya yang bernama Phil. Rupanya saat ini mereka sedang menyamar menjadi pengedar barang haram yang akan bertransaksi dengan salah satu bandar di sana. We've been working together for years now, man. Here. Get serious. Tak lama datanglah si bandar dengan satu anak buahnya. Di sini Michael langsung menghampiri si bandar untuk mengambil barang haramnya. Sedangkan anak buah si bandar menghampiri Phil untuk membawa uang dari Michael. Namun ketika Phil akan menyerahkan sekantong uangnya, dengan cepat ia langsung menyerang anak buah si bandar hingga terjadi baku hantam. Hey, LAPD, motherfucker, drop it. Tak lama kemudian Michael dihubungi oleh sang ibu yang berada di kampung halamannya. Di sini sang ibu mengabarkan kalau adik Michael telah tewas ditemukan. Mendengar hal tersebut, Michael pun langsung pergi ke kampung halamannya yang ternyata berada di Pulau Island. Singkat cerita, Michael sampai di sana dan terlihat ia sedang mengikuti upacara pemakaman adiknya. Ternyata adik Michael itu adalah si bartender yang kemarin dihabisi oleh Alvarez. Terlihat ibu Michael yang sangat terpukul karena ia tidak menyangka kalau anak bungsunya akan berakhir dengan sangat mengenaskan. Namun rumor yang beredar, adik Michael dihabisi oleh para gangster ketika dirinya pulang dari shift malam. Terlihat juga Alvarez dan 2 anak buahnya yang dengan santai hadir di pemakaman itu, lalu mengucapkan bela sungkawa kepada Michael. Anything I can do for you, please let me know. Setelah pemakaman selesai, Michael dan ibunya pulang ke rumah. Di
Di sini Michael langsung melihat-lihat foto kenangan dengan mendiang adiknya. Ternyata sudah 11 tahun, Michael baru lagi menginjakkan kakinya ke Pulau Island. Karena selama ini ia selalu disibukkan dengan tugasnya, yang menjadi ketua polisi. Michael pun berjanji kepada dirinya sendiri kalau ia akan membalaskan orang yang telah menghabisi adiknya itu. Keesokan harinya Michael mendatangi kantor polisi yang ada di pulau tersebut. Michael langsung menemui ketua polisi dan terlihat mereka yang sudah sangat akrab. Ternyata ketua polisi ini merupakan sahabat kecilnya yang bernama Ned Wayland. I'm really sorry about Hakim. Di sini Ned mengucapkan bela sungkawa atas tewasnya adiknya dan ia berjanji akan secepatnya mengusut kasus tersebut. Michael bertanya apakah Ned sudah mendapatkan ciri-cirinya tentang pelaku yang menghabisi adiknya. Ned pun menjawab, untuk saat ini ia baru mendapatkan informasi sedikit. Yang telah menghabisi adik Michael adalah para gangster. Maybe a fight with the gangs. Yes? Is that yeah? Namun untuk mengetahui gangster mana yang telah menghabisinya itu, ia akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Mengingat banyak sekali gangster yang selalu berkeliaran tiap malam di pulau ini. So you think this is gang related? Yeah. Alright. Merasa tidak menemukan informasi apapun, Michael pun bergegas pergi ke suatu tempat latihan dojo. Sesampainya di sana, Michael menemui pelatih dojo wanita bernama Akila. Dan ternyata Akila ini adalah mantan pacar Michael. Terlihat Akila yang sangat bahagia ketika Michael datang karena sudah 11 tahun lamanya ia tidak pernah lagi bertemu dengan Michael. Kemudian Akila mengucapkan bela sungkawa atas kematian adiknya. Lalu mereka pun lanjut mengobrol. I'm so sorry about Hakim, Mark. Michael menanyakan apakah Akila mengetahui kegiatan sehari-hari adiknya dan gangster mana yang telah menghabisi adiknya. Akila menjawab kalau untuk gangster ia tidak mengetahuinya karena semenjak Michael meninggalkan pulau ini banyak sekali gangster berdatangan dari luar pulau. The gangs come over on the weekends from other islands. Namun untuk sehari-harinya adik Michael bekerja dengan seorang pria Amerika bernama Alvarez. Akila juga memberitahu latar belakang Alvarez yang sebenarnya adalah bos mafia. Kafe-kafe yang ia bangun di pulau ini hanyalah kedok saja, karena bisnis sebenarnya Alvarez adalah membuat barang haram dan menjual senjata ilegal. I'm pretty sure he controls them too. He owns the bank, construction company. Mendengar hal tersebut, Michael pun menjadi curiga kepada Alvarez dan ia akan mendatanginya sekarang juga. Sebelum pergi, Michael meminta Akila akan membawa sang ibu ke rumahnya karena ditakutkan akan terjadi sesuatu kepadanya. Tak lama kemudian Michael mendatangi Alvarez di kafenya. Di sini Michael sempat dihadang oleh satu tangan kanan Alvarez. Namun Alvarez meminta tangan kanannya agar mengizinkan Michael masuk. Please. Come, sit down. Di sini Michael langsung mengatakan, apakah Alvarez tahu siapa orang yang telah menghabisi adiknya? Alvarez mengarang cerita dengan mengatakan kalau setahu dirinya, adik Michael dihabisi oleh gangster di luar pulau saat si adik pulang kerja shift malam. What the fuck happened to my brother? I've into some troubles with the gangs. Left after his shift at night. Nampaknya Michael tidak percaya dan mengatakan jika sampai Alvarez terlibat atas kasus ini, maka Michael tidak akan pernah mengampuninya. Mendengar hal itu, Alvarez malah tertawa dan mengatakan kalau ia tidak pernah takut dengan ancaman Michael. Apalagi Michael hanya seorang polisi biasa. The weather's about to get very bad for you here. Kemudian Alvarez memberikan alamat salah satu kafe tempat para gangster nongkrong. Alvarez meminta Michael agar menanyakan kepada gangster di sana karena mereka pasti mengetahui geng mana yang telah menghabisi adiknya. Of the gangs that come over from other islands, hang out. Setelah Michael pergi, Alvarez meminta tangan kanannya agar mengerahkan gangster dari utara untuk menghabisi Michael malam ini juga. Get the gangs from the north to handle him. Di sisi lain memperlihatkan Michael mendatangi sahabatnya yang berjualan hotdog. Di sini Michael menanyakan persenjataannya yang dulu pernah ia titipkan kepada sang sahabat. Kemudian sang sahabat mengatakan kalau persenjataan Michael ia kubur di gedung kosong yang ada di dekat pantai. Of course. I buried where you told me to. Setelah itu Michael pergi ke gedung kosong dekat pantai. Lalu ia mengambil semua persenjataan yang dulu sahabatnya kubur.
Malam harinya Michael mendatangi kafe yang ditunjukkan oleh Alvarez. Di sini Michael langsung mematikan musik, lalu bertanya kepada para gangster siapakah yang telah menghabisi adiknya. Para gangster yang merasa dituduh oleh Michael, mereka pun langsung menyerang Michael hingga terjadi aksi baku hantam. On the night that he was murdered. Dengan cukup mudah, Michael berhasil melumpuhkan mereka. Kemudian Michael bertanya sekali lagi kepada si ketua gangster tentang siapa orang yang telah menghabisi adiknya. Namun si ketua gangster bersumpah kalau gangster ini belum pernah menyerang warga lokal. Tiba-tiba datang kelompok gangster dari utara yang merupakan suruhan Alvarez dan langsung memberondong Michael dengan tembakan. Untungnya Michael dapat melarikan diri hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Michael berhasil melumpuhkan satu dari mereka. Kemudian Michael memilih untuk bersembunyi hingga para gangster itu kehilangan jejak Michael. Tak lama si ketua gangster menghubungi Alvarez untuk memberitahu kalau mereka telah kehilangan jejak Michael. Mendengar hal itu, Alvarez menjadi murka hingga ia memerintahkan gengnya agar menghabisi ibu Michael. Sesampainya di rumah Michael, para geng itu langsung masuk ke dalam dan memberondong ibu Michael yang sedang tidur. Namun saat diperiksa ternyata itu hanyalah sebuah bantal guling karena ibu Michael sudah diamankan oleh Akila, mantan pacar Michael. Thank you. Don't mention it. Beberapa waktu kemudian, terlihat Michael dan Ned sedang mengolah TKP di rumah Michael. Di sini Michael tidak bisa membayangkan jika saja ia tidak menitipkan ibunya kepada Akila, mungkin sekarang sang ibu sudah menjadi korban. Ned memberitahu Michael kalau barusan ia mendapatkan kabar dari informannya tentang kejadian ketika terbunuh adik Michael. One of my informants told me she was working the night your brother was killed. Ternyata saat itu ada saksi mata seorang vokalis wanita bernama Nora. Ned juga sudah mengetahui kalau Nora tinggal di sebuah hotel dekat gereja dengan nomor kamar 18, dan Michael bisa menanyakan langsung kepada Nora tentang siapa orang yang telah menghabisi adiknya. This island needs help, and I can't do it alone. Unless you help me to make it stop. Keesokan harinya memperlihatkan Michael yang mendatangi Nora di kamarnya. Awalnya Nora tidak mau membuka pintu karena ia takut kalau Michael adalah antek-anteknya Alvarez. Kemudian Michael mengeluarkan rencana polisinya dan mengatakan kalau ia datang ke sini untuk menyelamatkan Nora. Pada akhirnya, Nora pun mau membuka pintu dan mereka langsung mengobrol. Di sini Michael berjanji akan mengeluarkan Nora dari pulau ini, asalkan Nora mau memberitahu siapa sebenarnya orang yang telah menghabisi si bartender waktu itu. Dengan gugup Nora pun mengatakan kalau adik Michael dihabisi oleh Alvarez hanya karena dia tidak sengaja menumpahkan anggur ke gaunnya. Sampai sekarang Nora tidak diperbolehkan keluar dari pulau ini dikarenakan Alvarez takut kalau Nora akan mengadu ke polisi. Because he spilled some wine on me. He killed him. Alvarez. Yes. Mendengar fakta itu, Michael langsung membawa Nora keluar dari kamar. Di sini Michael meminta Ned agar mengantarkan Nora ke dermaga dan memastikan Nora keluar dari pulau ini dengan aman. Pada akhirnya, Ned mengantarkan Nora ke dermaga. Sementara Michael akan mempersiapkan segalanya untuk membalas kematian adiknya kepada Alvarez. Adegan berpindah ke Alvarez yang sekarang meminta tangan kanannya agar mendatangkan tentara bayaran andalannya untuk memburu Michael. More trouble than we expected. This was my fault. No, wait. Beberapa jam kemudian, memperlihatkan para tentara bayaran Alvarez datang ke pulau ini dan langsung menuju rumah Michael untuk memburunya. Di sisi lain, memperlihatkan Michael yang sedang berkumpul dengan sang ibu berserta Akila di rumahnya. Di sini Michael berniat untuk menitipkan ibu kepada Akila karena ia akan menyerang Alvarez saat ini juga.
Namun tiba-tiba Mikel mendengar suara mobil datang, yang ternyata itu adalah tim tentara bayaran suruhan Alvarez. Dengan sigap, Mikel langsung mengambil senjata, langsung membawa sang ibu dan Aquila pergi ke belakang rumah. Sedangkan 2 orang tentara bayaran itu berjaga di mobil, dan 2 orang lainnya akan masuk ke dalam. Saat di dalam, ketua tentara itu menemukan jejak Mikel yang kabur ke belakang rumah, hingga mereka langsung mengejarnya. Di tengah pengejaran, kedua tentara itu berhasil menemukan Mikel, hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Sementara 2 tentara yang berjaga di mobil, mereka bertemu dengan Ned, ketua polisi, hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Pada akhirnya, Ned berhasil mengusir kedua tentara bayaran itu. Di sisi lain memperlihatkan Mikel yang mampu menghabisi salah satu dari mereka. Namun yang satunya lagi berhasil kabur. Yo, you good? I'm good. Kemudian Ned menghubungi Mikel untuk menanyakan keberadaannya. Mikel menjawab kalau saat ini ia akan mengamankan sang ibu dan Aquila di rumah sahabatnya, yaitu penjual hotdog. You've awakened the devil. Adegan berpindah ke Alvarez dan tangan kanannya, yang sekarang sedang mengecek Nora di kamar hotelnya. Namun betapa marahnya Alvarez saat melihat Nora yang sudah tidak ada di sana. Alvarez langsung menghabisi penjaga hotel karena dianggap tidak becus menjaga Nora. Told me she was out. I'm real sorry. Kembali ke Mikel yang baru sampai di rumah si penjual hotdog. Di sini Mikel langsung menitipkan sang ibu dan Aquila di rumah sahabatnya itu. Karena mulai sekarang, Mikel akan membalaskan kematian adiknya kepada Alvarez. Namun ketika Mikel akan pergi, Aquila malah ingin ikut membantu Mikel. Mikel sempat melarangnya, namun Aquila tetap memaksa hingga mereka pun pergi bersama. I'll be back as soon as I can. Malam harinya memperlihatkan Mikel dan Aquila yang sedang menunggu kedatangan Ned. Ternyata malam ini Mikel janjian dengan Ned untuk menyerang Alvarez bersama-sama. Tak lama kemudian, datanglah Ned menggunakan mobilnya. Namun Ned tak kunjung keluar, sehingga Mikel dan Aquila langsung memeriksanya. Ketika diperiksa, ternyata Ned sudah dalam keadaan sekarat. Dan tiba-tiba rupanya itu serangan dari tentara bayaran Alvarez, yang kini tersisa tinggal 3 orang. Pada akhirnya, para tentara itu berhasil menculik Aquila, sedangkan Mikel sebisa mungkin mencoba menolong Ned yang sedang sekarat. Di sini Ned meminta Mikel untuk terus berjuang membalas kematian sang adik dan menyelamatkan pulau ini dari orang serakah seperti Alvarez. Hingga setelah itu, Ned pun harus tewas. Relax. Take deep breaths. Take care of him, my friend. Keesokan harinya kita dibawa ke suatu gereja dan di sana terlihat warga lokal yang sedang beribadah. Tak lama Mikel mendatangi gereja itu dan langsung berpidato. Di sini Mikel mengatakan kalau kita semua adalah warga lokal dan jangan mau diperbudak oleh warga asing. And help me put an end to this devil. Mikel mengajak semua warga agar bersatu menyerang Alvarez yang merupakan bos mafia barang haram. Kali ini korban Alvarez bukan hanya adik Mikel, melainkan Ned ketua polisi dan juga Aquila yang sedang diculik. Mengetahui hal itu, semua para warga pun sepakat bersatu untuk menyerang Alvarez. Don't let him or my brother die in vain. Setelah itu Mikel datang ke kantor polisi karena sekarang ia menggantikan Ned menjadi ketua polisi. Sekarang di sana Mikel meminta para polisi bawahannya untuk tetap fokus karena target mereka sekarang adalah Alvarez. I'm fighting to protect this island. Tak lama kemudian saat Mikel mencari data tentang Alvarez, tiba-tiba ia pun didatangi oleh Phil, rekan polisinya di Los Angeles. Phil sengaja datang ke sini untuk mencari Mikel karena ia khawatir kepada Mikel yang sudah lama tidak kembali ke Los Angeles. Mikel menjawab kalau ia tidak akan kembali ke Los Angeles sebelum ia menghabisi Alvarez yang telah menghabisi adiknya. Di sini Phil bersedia membantu Mikel karena apapun masalah Mikel, itu pun adalah masalah dirinya juga.
Sore harinya, Mikel dihubungi oleh Alvarez. Ternyata Alvarez sudah mengetahui kalau orang yang membawa Nora kabur adalah Mikel. Alvarez meminta mereka bertemu besok jam 7 pagi dan melakukan pertukaran antara Nora dan Akilah. Setelah pertukaran itu, Alvarez berjanji tidak akan lagi mengganggu kehidupan Mikel. Mikel pun setuju dengan permintaan Alvarez. Padahal kita tahu kalau Mikel tidak akan pernah memaafkan Alvarez sampai semua dendamnya terbalaskan. Ditambah Nora juga sudah dipulangkan ke luar pulau, jadi tidak mungkin dia dibawa besok pagi. 7 a.m. Keesokan harinya memperlihatkan Mikel yang sedang menunggu Alvarez di tempat yang sudah mereka janjikan. Sementara Phil dan tim polisinya sedang berusaha masuk ke dalam markas Alvarez untuk membebaskan Akilah. Tak lama Phil dan timnya diserang oleh satu tentara bayaran Alvarez. Namun dengan sigap, Phil mampu menghabisi tentara itu. Berpindah ke Mikel yang kini bertemu dengan Alvarez dan bodyguardnya. Alvarez langsung menanyakan di mana keberadaan Nora. Mikel pun berbohong dengan mengatakan kalau Nora akan datang jika Akilah sudah berada di sini. Kemudian Mikel terus mengulur waktu karena ia menunggu kabar dari Phil yang sedang menyelamatkan Akilah. You'll get her as soon as I know Akila's safe. Kembali ke Phil yang saat ini sudah menemukan Akilah. Namun ternyata masih ada satu tentara bayaran yang langsung menodong Phil dengan senapan. Di sini Phil hanya bisa pasrah karena keadaan sudah sangat terdesak. Namun tiba-tiba Akilah melakukan hal ini. Pada akhirnya, tentara bayaran itu berhasil mereka habisi. Kemudian Phil langsung mengabari Mikel kalau Akilah sudah aman bersamanya. Setelah mendapatkan itu, Mikel langsung mengatakan kalau Nora tidak akan pernah kembali ke pulau ini. Nora won't be coming back to the island. Mendengar hal itu, Alvarez mengancam akan segera menghabisi Akilah. Namun dengan santai, Mikel mengatakan kalau semua anak buah Alvarez yang ada di markas sudah berada di akhirat. Kemudian Alvarez langsung memerintahkan bodyguardnya untuk menembak Mikel. Namun inilah yang terjadi. Dengan sangat mudah Mikel mampu melumpuhkan bodyguard Alvarez. Terlihat si bodyguard yang tidak akan menyerah dan akan menembak Mikel dari belakang tiba-tiba. Ternyata itu adalah si penjual hotdog dan semua warga lokal di pulau ini. Kini Alvarez sudah terkepung dan ditodong puluhan senjata oleh warga lokal. Mikel meminta semua warga agar menurunkan senjatanya karena ia akan menantang Alvarez untuk berduel dengannya. Sampai di antara mereka ada yang tewas. Tak ada pilihan lain, Alvarez pun menerima tantangan Mikel hingga terjadi baku hantam. Kemudian Mikel melakukan apa yang pernah Alvarez lakukan kepada adiknya. Keesokan harinya memperlihatkan Mikel yang sedang bermesraan dengan Akilah di tepi pantai. Rupanya kini mereka telah resmi jadian lagi dan memutuskan untuk segera menikah dan akan menetap di pulau ini. Dan film pun tamat dengan ending yang spesial. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Matur nuhun dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.